Berikut kami sampaikan protokol kesehatan ibadah gereja Betani Blora. Kenakanlah masker sejak saat Anda berangkat dari rumah dan selama ibadah pun masker atau face shield tetap digunakan. Cuci tangan Anda di tempat yang telah disediakan minimal 20 detik. Masuk melalui pintu utama gereja dengan lebih dahulu memasuki ruangan sterilisasi, beri salam dan tidak berjabat tangan. Pengecekan suhu tubuh maksimal adalah 37,3 derajat Celcius. Jika ada jemaat yang suhu tubuhnya di atas batas yang telah ditentukan, akan ditempatkan di ruang tersendiri untuk mendapat pemeriksaan lebih lanjut. Aser akan menyemprotkan hand sanitizer ke tangan Anda. Selanjutnya, lakukanlah pendaftaran ulang di meja yang telah disediakan. Petugas akan membagikan perjamuan kudus dalam satu paket sekaligus yang berisi roti dan anggur. Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan persembahan di kotak persembahan. Duduklah di tempat yang telah disediakan dan tidak diperkenankan memindah posisi kursi. Ikutilah ibadah dengan baik dan nikmatilah hadiratnya. Nah, itu jemaat informasi yang bisa kita bagikan untuk Anda supaya bisa ikut ibadah kembali di bulan Agustus. Oke, ketemu sama kita ya besok ya. God bless you. God bless you. Shalom saudara, selamat datang beribadah dalam gereja Betani Blora. Izinkan saya menyapa saudara baik yang ada di tempat ini di gereja maupun saudara yang masih beribadah di rumah. Dimanapun saudara berada, selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah ini. Mari kita persiapkan hati kita, hidup kita, pikiran kita saudara untuk kita mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya saudara. Mari kita persiapkan dalam pujian penyembahan, kita persiapkan untuk kita mendengar firman Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara dalam setiap batin kita dan apa yang Tuhan mau bicara itu yang akan memberkati setiap kehidupan kita. Sebelum kita beribadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu, kebaikanmu di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih buat apa yang Tuhan telah perbuat, penyertaan-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan selama seminggu ini. Dan sampai hari ini kami masih bisa bertemu dengan satu dengan yang lain, kami masih bisa datang kembali beribadah kepada Tuhan yang baik, yang luar biasa. Urapi, berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami semua mengalami sukacita yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita yang pagi hari ini kita dilawat, mau dilawat oleh Tuhan, amin Bapak Ibu. Berapa banyak saat ini kita mau, setiap kita mengalami pemulihan, amin Bapak Ibu. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang baik. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu tepuk tangan untuk Tuhan kita yang baik.
jempolnya Bapak Ibu. Kasih setiamu tak pernah berubah, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Katakan Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah lebih lagi. Katakan Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, yang percaya Tuhan baik, di kemuliaan tertinggi bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Mari kita mau sama-sama persiapkan hati kita, biar firman yang kita dengar pagi ini sungguh benar-benar kita alami bersama. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur buat kebaikan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita mau meyakini bersama-sama lagu pujian ini, Bapak Ibu. Katakan dengan penuh percaya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh Tuhan, Kau dengar setiap kami. Oh terima kasih Tuhan. Ini pujian kami bagi-Mu. Sehelai di rambutku tak akan jatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan lembut mari jemaat Tuhan katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
Dia Allah yang melindungi dan menjaga kita. Oh sembah Tuhan, sembah. Yalah basyakala bayala basyala. Yalah masih. Sempurna dalam hidup kami. Engkau yang melindungi kami, Tuhan. Kasih-Mu sempurna bagi kami. Anugerah-Mu cukup buat kami, ya Tuhan. Ya masyarakat, ya masih. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sampai selama-lamanya Kau akan tetap menjaga kami dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Haleluya. 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 Mari perlahan Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari dengan perlahan kita bangkit berdiri dan kita mulai mengangkat tangan kita. Kita mulai mengarahkan hati kita dan keyakinan kita kepada Tuhan Allah yang hidup. Kiralah basyakara badakaya. Selalu menolongku. Angkat tanganmu saudaraku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Mari angkat tangan kita sambil percaya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dengan iman, Dia mengenyangkan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ini yang kami percaya Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang selalu menolong kami. Yang kebaikannya itu tidak pernah terukur, yang kesetiaannya itu tidak pernah berakhir. Kami mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus, Allah yang selalu ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu pagi hari ini Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di rumah kami masing-masing. Kami tahu bahwa hari ini Tuhan akan bicara buat setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, kami buka hati kami, biar firman-Mu ini jadi kekuatan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara sekalian, puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa dengan waktu kita ada di dalam musim pandemi ini saudara, tiba-tiba banyak orang, kita ini tiba-tiba melihat kepada kehidupan kita masing-masing, melihat ke diri kita sendiri-sendiri.
Ada banyak hal yang tadinya kita anggap kita sering lakukan, tiba-tiba kita pangkas dan kita tidak pernah melakukannya lagi karena kita pikir itu tiba-tiba nggak penting. Dulu banyak orang cari uang mati-matian, buat apa? Kalau sudah punya uang banyak lalu pergi jalan-jalan. Hari ini kalau ada orang pergi jalan-jalan kayaknya nggak lazim banget gitu. Tiba-tiba itu jadi nggak penting banget. Kalau nggak terpaksa kita nggak jalan-jalan. Meskipun kepengen gitu, ada seorang tante bilang, aduh Tanti aku nih sampai kepengen banget pergi jalan-jalan. Lalu aku pergi ke Bandungan katanya gitu. Pergi ke Bandungan sama beberapa orang teman, cuman berapa aja gitu pergi ke Bandungan. Duh kepengennya dulu senangnya apa ya kalau pergi ke Bandungan. Senangnya pergi ke pasar. Maklum semua tante-tante tuh kalau lihat pasar tuh selalu kalap. Tapi sampai di pasar tiba-tiba semua keinginan itu lenyap. Dan dia berkata, saya lihat orang di pasar tiba-tiba lenyap keinginan saya. Sudah kita nggak jadi, ayo kita pergi cuman beli tahu doang dan lalu kita pulang. Tiba-tiba apa yang tadinya seneng, nggak lagi seneng. Tiba-tiba apa yang tadinya penting, nggak lagi penting. Tiba-tiba di dalam hidup kita ini mulai berpikir dan melihat, oh yang ini penting, yang ini nggak penting. Justru di masa yang nggak enak. Seringkali Tuhan itu membawa kita melihat sebetulnya yang kita kerjakan itu penting atau enggak penting. Sebenarnya yang kita kejar itu penting atau enggak penting. Karena seringkali bahwa dalam kehidupan kita itu mengejar begitu banyak hal yang enggak penting. Nah, saya akan memberikan judul khotbah saya hari ini adalah penting atau enggak penting gitu. Nah, dalam sebuah pertemuan undangan tentu ada saudara yang namanya undangan yang disebut undangan VIP atau bahkan VVIP, very important person, orang yang sangat penting atau sangat penting, very important person. Nah, orang yang pegang undangan VIP, saudara, di dalam sebuah kawinan atau di dalam sebuah pertemuan, orang itu akan langsung punya tempat duduk. Gitu, langsung punya tempat duduk, entah itu di depan sendiri, entah itu tempat yang paling strategis. Nggak mungkin ada undangan VIP terus duduknya di sebelah toilet. Nah itu nggak pernah ya saudara ya. Nggak mungkin ada undangan VIP lalu kita duduknya itu di pojokan gitu dekatnya dapur gitu yang rada-rada deket tong sampah gitu. Nggak ada saudara, selalu ada di tempat-tempat yang enak, yang strategis gitu. Nah kenapa orang itu bisa dapat undangan VIP? Mungkin karena orang itu adalah keluarga. Mungkin orang itu punya jasa tertentu. Mungkin orang itu punya kontribusi terhadap orang yang punya gawe ini. Sehingga dia dikasih tempat yang penting, dikasih kehormatan. Nih orang yang penting buat hidup saya. Nah saudara, Daud itu juga punya daftar orang yang sangat penting di dalam jajarannya. Orang-orang inilah yang dicatat menjadi orang-orang yang mensukseskan Daud menjadi raja. Atau orang-orang yang dia ini adalah orang-orang yang berjuang bersama-sama dengan Daud selama hidupnya Daud. Siapa mereka? Mari kita buka di dalam 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 12 kita akan baca. 2 Samuel 23 ayat 8 firman Tuhan berkata begini. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishibaal orang Hakmoni atau di satu Tawarik dia disebut namanya Yasobam. Kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Ayat 9, sesudah dia Eliasar anak Dodo anak seorang Ahohi, dia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh begitu demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar, rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. 11. Sesudah dia ada Sama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri di hadapan orang Filistin. 12. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikian diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Nah kalau kita lanjutin saudara, di dalam perikop ini ada 30 orang yang berjasa kepada Daud. 30 sekian orang sebenarnya
exactly-nya. Tetapi di antara 30 orang itu ada 3 orang yang disebut dengan sebutan khusus, namanya Triwira sebutan itu. Kita pasti pernah dengar kata-kata itu. Triwira. Dan tidak ada apapun yang dilakukan orang lain yang dapat menyaingi apa yang dilakukan Triwira ini. Dan selalu dikatakan, kalau saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, namun tidak dapat menyamai gitu. Kayaknya penting banget nih. Di antara jajaran orang very importantnya Daud, ada orang yang very very important buat Daud. 3 orang. Isibbaal atau Yasobam, Eliezer dan Sama. Ada 3 orang. Apa toh yang sebetulnya mereka lakukan? Yang pertama yang namanya Yasobam tadi dikatakan dia kepala dari Triwira itu dan dia berjuang mengayunkan tombak menikam orang 800 orang satu pertempuran, saudara. Itu hebat banget gitu. Saya bayangkan kalau hari ini ada orang berkelahi 1 lawan 3 dia bisa menang aja sudah hebat. Ini 1 lawan 800. Eliezer ini adalah orang yang mendampingi Daud saat orang yang lain mundur. Hari itu firman Tuhan tadi yang kita baca, ada sebidang tanah yang penuh jelai. Dan latar belakangnya begini, pada masa kerajaan itu, peperangan antar kerajaan itu selalu terjadi menjelang musim menuai. Jadi rebutan tuaian, musuh itu selalu datang untuk merebut tuaian itu. Nah, ketika pasukannya Daud dengan pasukannya Filistin ini berhadapan dan pasukannya Daud ini mulai merasa kalah, saudara, dia mulai mundur, maka tinggallah di situ sebidang tanah penuh, sebidang tanah jelai yang pada waktu itu sudah waktunya dipanen. Dan Daud mempertahankan tanah itu, kenapa? Sebab kalau dia menyerahkan tanah itu, artinya dia menyerahkan rakyat akan kelaparan di satu musim berikutnya sampai tunggu musim nanti ke depan. Sehingga Daud dia maunya mempertahankan, tapi rakyat merasa bahwa mereka sudah tidak bisa bertahan. Mungkin rakyat hari itu berkata begini, wes orang mangan dino iki ora popo, sesuk mbuh mangan sak iso-isone, mungkin begitu. Tapi bagi Daud enggak, bagi dia itu penting. Bagi pahlawan-pahlawan yang lainnya, dia bisa berkata begini, mari kita cari tempat yang lain aja. Yang kita bisa kalahkan dan kita bisa ambil tuaiannya. Tetapi bagi Daud berkata, tidak, ini hakku, ini milikku. Ini aku harus pertahankan, karena bukan untuk aku, buat rakyat. Ketika yang lain gak ada yang setuju, maka seorang yang namanya Eliezer setuju berdua doang sama Daud. Di tengah-tengah tuaian itu, saudara. Dia mempertahankannya dan firman Tuhan berkata, Tuhan kasih kemenangan buat Eliezer dan Daud, 2 orang. Rakyat balik cuman untuk apa? Cuman ikut mengambil jarahan, cuman untuk ikut kembali mengambil tuaian. Dia melakukan apa yang menurut Daud itu penting, dia anggap penting. Meskipun buat orang lain itu tidak penting. Sementara saya cerita tentang 3 Triwira ini. Bolehkah kita sambil mengepaskan diri kita? Bahwa setiap perikop di dalam firman ini selalu bicara tentang kita dengan Tuhan. Triwira ini lambang kita ini. Dan Daud rajanya itu adalah melambangkan raja kita. Kita ini orang yang sangat penting buat Tuhan. Tapi ada waktu di mana kita perlu menjadikan diri kita ini bukan cuma sangat penting, tapi sangat penting. Very very important person. Tidak cuma sekedar ada 1 di antara 30 orang. Tidak sekedar ada 1 di antara jutaan orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Tapi maukah kita ini jadi orang yang sangat penting? Apa yang dilakukan orang sangat penting? Sementara saya membagikan ini, mari lihat diri kita ada di dalamnya. Itu adalah orang yang kedua. Yang namanya Eliezer, orang yang pertama tadi yang namanya Isibbaal, dia yang berperang, dia mempertahankan itu. Lalu yang namanya Eliezer ini yang dia berperang bersama-sama dengan Daud. Dan orang yang ketiga namanya Sama, anak Age. Dia mempertahankan sebidang tanah penuh kacang merah. Atau ada yang sebut itu adalah barley. Kalau barley itu kalau saya pernah
ini tuh kacangnya kecil-kecil gitu dan itu biasanya dibuat minuman itu enak banget gitu. Itu barley. Kalau kacang merah itu dibuat sop. Saya nggak tahu yang mana yang betul, itu kacang merah yang kacang merahnya Esau atau itu barley, memang itu minumannya orang sana yang menyenangkan itu. Tapi yang masalahnya begini, dua-dua hal ini mau kacang merah mau barley gitu ya saudara. Itu apa pentingnya gitu. Kayaknya yang dipertahankan oleh sama anak AG ini adalah sesuatu yang enggak penting banget. Sesuatu yang remeh, itu cuma ladang yang isinya kacang merah. Jadi yang lain memilih untuk melarikan diri, yang lain memilih untuk pasang strategi baru, yang lain merasa pilih untuk cari perlindungan. Tetapi orang ini, dia tetap bertahan di situ. Ada sebuah catatan berkata bahwa kacang merah itu adalah makanan kesukaannya Daud. Jadi hari itu dia mempertahankan tempat itu tanpa bantuan, tanpa dukungan. Semua musuh ini kumpul jadi satu nyerang. Tapi dia memilih untuk mempertahankannya. Karena dia memilih untuk mempertahankan apa yang jadi kesukaan dari rajanya. Meskipun hari itu semua musuh datang bersatu. Mungkin hari ini yang datang musuh kita datang bersatu barengan lagi. Keluarganya digoncang, ekonomi kita, anak-anak kita, hubungan kita dengan sesama. Semua masalah kayaknya datangnya barengan gitu. Dan kita berkata kenapa kok kayak gitu. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saudara. Saya itu pergi ke Semarang hanya untuk cek ke dokter gitu. Tapi ketika sampai di dokter, saya dikasih tahu sama dokternya, kamu harus segera kuret gitu. Karena ada masalah di kandunganmu gitu. Harus segera kuret. Kapan kuretnya? Saya ini orang gampangan saudara. Saya tuh gak pikir panjang. Ya udah deh sekarang aja gitu saudara ya. Jadi gak pakai persiapan itu kuret. Ya udahlah kuret aja, habis ini kita pergi jalan-jalan terus kita pergi kuret. Gitu sesimpel itu, segampang itu. Waktu itu mama juga nggak tahu gitu, jadi mama kaget gitu, hah kamu kuret, tahu-tahu kuret gitu. Terus saya WA teman baik saya dan dia berkata begini, loh sis apa ndak sayang kok kamu buang. Saya bilang gini, ini bukan bayi, ini kalau bayi saya nggak kuret saya bistonan, saya bilang gitu. Ini kalau bayi saya pertahankan gitu, saya masih mau kok punya bayi, saya bilang gitu. Tapi ini masalahnya ini bukan, ini sesuatu yang harus saya buang. Lalu adik saya kabarin, dia bilang gini, Ci, umur segitu kok emang meteng meneh katanya begitu. Dan saya bilang enggak, ini saya bukan punya bayi. Semua orang kira saya mau punya bayi saudara. Terus saya kuret dan setelah kuret tuh ya udahlah gitu, mau gimana lagi gitu. Besoknya habis dikuret itu justru saya nggak bisa bangun lah. Saya ini bukan pertama kali dikuret, saya udah pernah dikuret karena saya dulu pernah keguguran anak saya yang kedua sebelum Ken ada. Tapi enggak berat kayak gini, yang kali ini berat, saya nggak bisa bangun, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya ini pikir saya ini kenapa gitu, orang dulu yang habis dikurat tuh saya nggak apa-apa banget gitu. Saya nggak bisa bangun beberapa hari, saya pusing, saya mual, saya lemes banget. Sudah sampai saya tuh nggak ngerti saya tuh harus berbuat apa. Sampai kalau kepala saya sakit itu sampai kepala saya sakitnya tuh bener-bener gitu. Setelah itu saudara, setelah masa itu terlewati, di hari keempat masa itu terlewati, saya bangun pagi saya berkata sama suami saya, saya seneng. Hari ini aku udah merasa sehat, pokoknya aku sudah siap hiperaktif. Saya berkata gitu. Mosok, iya aku udah bisa lompat-lompat. Ya kamu udah usah lompat-lompat, tapi aku udah bisa lari-lari. Saya udah gitu saudara. Hari ini aku gak akan tidur lagi, aku akan hiperaktif. Baru saya ngomong gitu saudara, setengah jam kemudian saya tuh kesandung, kaki saya tuh sampai gak bisa jalan loh saudara. Saya tuh gak pernah kesandung sampai saya tuh gak bisa jalan. Itu kaki saya bengkak, saya tuh kalau jalan sering kesandung. Saudara lihat tadi waktu saya mau naik tuh saya kesandung. Itu saya tuh dari kecil, saya kalau jalan sering banget kesandung. Nah sampai hari itu saya kesandung sampai begitu parahnya. Dan itu perlu beberapa hari. Setelah beberapa hari itu selesai saudara, saya tuh sampai ada janjian ada orang mau minta didoakan itu sampai saya pending saudara. Karena saya gak bisa jalan. Terus habis gitu setelah itu selesai, gak gitu. Saya baru ingat, aku punya cincin pernikahan di mana ya? Habis waktu mau dikuret mesti dilepas semua. Saya baru menyadari, loh cincin pernikahanku hilang. Itu di dalam 1 minggu yang sama saudara. Jadi itu masalah itu gak berhenti itu selama 2 minggu. Saya gak ngerti itu kenapa begitu.
Lalu setelah itu saya bilang sama suami saya, loh kok kamu hilangin di mana? Oh itu dia sampai bongkar kemana-mana, tidak ketemu saudara. Lalu, saya sedih gitu saudara, ini kepiye toh, kok iso hilang? Sing liya-liyane ora ono sing hilang, tapi kenapa kok sing hilang sing ini gitu. Saya tuh sudah susah gitu saudara. Ketika saya lagi susah gitu, anak saya bilang gini, mama kita punya anak anjing yuk gitu. Kita janjian mau punya anak anjing. Kami di rumah punya anjing red toy poodle. Oh iya, ayo gitu. Kita cuma ngomong kosong doang saudara gitu. Tahu-tahu malam itu dia berkata begini, mah ada murah mah di internet mah gitu. Dia yang kasih tahu saya, ada murah mah di internet. Oh iya, berapa? Saya tuh saudara, kok bisa gak mikir hari itu. Itu setelah berapa hari saudara, jadi itu dalam 2 minggu tuh berturut-turut, pokoknya setiap hari ada aja gitu. Terus, oh ini anak anjingnya gini-gini, oh ya oke, saya pilih yang ini ya, deal ya, oke saya kirim uangnya. Dan saudara, saya ditipu orang. Saya ditipu orang, itu karena iklannya ada di Instagram saudara, dan itu enggak ada pengamannya kan kalau di Instagram. Dan saya ditipu orang, di situ uang saya enggak balik. Dan yang lebih menjengkelkan lagi, penipunya itu nelpon saya, belagak bea cukai, lalu marah-marah saudara. Saya dimaki-maki, loh saya tuh gini, terus emosi saya saudara. Itu saya merasa hari itu, saya seperti orang yang musuh itu datang menyerang bersama-sama. Lalu saya ini mulai stres. Dan saya ini mulai rasa, ini maksudnya apa semua ini? Saya masuk hadirat Tuhan. Waktu saya masuk hadirat Tuhan, saya baca ini. Tiba-tiba saya nangis, Tuhan bilang gini, kamu mencoba melakukan apa aja. Sebetulnya itu tuh penting atau enggak penting. Lihat balik, yang kamu lakukan tuh penting apa enggak penting. Dan saya nangis. Apa sih yang membuat 3 orang ini jadi lebih penting dari yang lain? Tahukah saudara, di dalam 30 orang jajaran orang pentingnya Daud, di dalamnya ada nama yang saudara pasti kenal. Nama itu Uria. Uria adalah suaminya Batseba. Dia ada di jajaran itu. Juga ada nama yang lain. Nama itu adalah Benaya. Dia adalah panglima perangnya Daud juga. Tapi firman Tuhan bilang tidak pernah menyamai 3 orang ini. Benaya adalah orang yang memenangkan begitu banyak pertarungan. Tapi tidak pernah sama. Kenapa? Mari kita baca yang selanjutnya lagi. Ayat 13 berkata, sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dia berkata, sekiranya ada orang memberi aku minum dari air perigi Bethlehem yang ada di pintu gerbang. Lalu ketiga orang pahlawan itu menerobos, cuman ngomong tok saudara. Dia langsung terobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang, mengangkatnya membawa kepada Daud, tetapi Daud tidak mau minumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Ayat 17 katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian, bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya yang tidak mau dan ia tidak mau meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Itu adalah musim berperang, mereka masih dalam kondisi bertahan dan orang Filistin hari itu menguasai Bethlehem. Daud saudara, keinginannya cuma apa? Minum air. Apa bedanya air sumur Bethlehem dengan air sumur yang lain? Kalau ada orang yang hamil dan dia berkata saya ngidam sate blora, itu masuk akal saudara. Kenapa? Sebab sate blora rasanya memang beda. Nah saudara-saudara yang ada di online, saudara-saudara yang belum pernah ke blora, sate blora tuh memang enak banget gitu. Gak ada di tempat lain. Kalau ada orang ngidam sate blora itu masuk akal. Tapi kalau orang yang pengenannya cuma minum air sumur, 3 orang ini, mereka langsung menerobos penjagaan Filistin dan ambil air. Tahukah saudara, hari itu 3 orang ini, mereka adalah yang disebut TO. Kalau bahasanya kita tuh, TO-nya orang Filistin tuh ya 3 orang ini. Sebab apa? 3 orang ini tuh yang mengepalai pasukannya Daud. Kalau dapat 3 orang ini, udah setengah peperangan mereka udah menang. Tapi sementara mereka tahu bahwa mereka ini orang yang sangat
diincar oleh musuh, mereka tetap masuk menerobos itu. Mereka enggak suruh anak buahnya untuk melakukan. Mereka melakukan sendiri, padahal mereka bisa loh. Mereka juga enggak ambil air sumur yang lain dan berkata, Daud, ini loh aku sudah ambilin air sumur buat kamu. Dia enggak coba untuk mengganti dengan hal yang lain. Mereka cuma punya keinginan sederhana, saya cuma pengen menyenangkan raja. Apa sih kesamaan dari 3 orang ini? Yang pertama, mereka ikut raja tanpa takut rugi. Bagaimana dengan kita? Waktu kita ikut Tuhan, masihkah kita ini takut rugi? Hitung-hitungan, ya kalau Tuhan berkati. Kalau Tuhan tidak berkati, ya kalau Tuhan kasih. Kalau Tuhan tidak kasih, ya kalau aku enggak rugi. Ya kalau aku bisa untung. Kalau aku enggak, ada banyak dari kita ikut Tuhan seperti Yoab. Ikut Daud. Yoab mengikuti Daud. Tahukah saudara siapa Yoab? Yoab adalah panglima perangnya Daud. Dialah yang merebut Yerusalem. Kurang penting apa saudara? Dia yang bangun setengah Yerusalem. Kurang penting apa lagi saudara? Ibu kota setengahnya dia sendirian bangun. Ibu kota dia yang rebut. Dan dia memenangkan begitu banyak pertempuran buat Daud. Tapi namanya tidak ada disebut di 30 orang itu. Kenapa? Karena Yoab melihat Daud sebagai kariernya. Yoab memandang Daud sebagai pembawa kesuksesannya. Seringkali kita datang kepada Tuhan, kita melihat Tuhan sebagai pembawa kesuksesan kita, pembawa karier kita. Supaya karir kita lebih baik, supaya hidup kita lebih baik, supaya keluarga kita lebih diberkati. Apakah itu salah? Tidak salah saudara, tapi kalau itu jadi tujuan kita, itu total salah. Sebab kita tidak akan pernah menjadi orang yang penting buat Tuhan. Orang yang nyenengin Tuhan, tidak akan pernah. Sebab kita hanya menganggap Tuhan itu sebagai tumpangan. Sebagai mobil yang kita tumpangi menuju kepada impian kita. Padahal Tuhan bukan mobil, Tuhan itu Raja kita. Yang kedua, apa yang kesamaan dari ketiga orang ini? Mereka sepakat dengan pertimbangan Raja. Mereka memandang penting apa yang raja pandang penting, meskipun buat orang lain itu tidak penting. Hari ini yang kita pandang penting, bisa jadi kadang-kadang itu tidak penting sama sekali. Kemarin-kemarin saudara, kalau kita namanya datang ibadah, AC itu penting, sound system itu penting. Terus apa? Lighting itu penting, gedung itu penting. Hari ini saya mau tanya, ketika saudara sudah selesai dalam masa pandemi, apa saudara masih punya fokus yang sama? Tiba-tiba saudara lihat sesuatu yang berbeda. Betul saudara? Begereja itu tiba-tiba bisa menjadi tidak terbatas. Apa yang kita pandang penting, tiba-tiba tidak penting. Dan apa yang kita pandang tidak penting, tiba-tiba menjadi penting. Apa itu? Hadirat Tuhan. Seringkali gereja kehilangan hadirat Tuhan. Kita pelayanan cuman main maju aja. Kita pelayanan cuman main aja gitu. Kita datang sama Tuhan cuman ya sekedar kita datang aja. Kita tidak pandang penting itu hadirat Tuhan. Sehingga kita datang sama Tuhan itu tidak dengan rindu, tidak dengan rasa oh Tuhan aku nih butuh Tuhan gitu. Rasa membutuhkan Tuhan itu hilang. Waktu saudara ada di rumah saudara masing-masing. Tiba-tiba apa yang saudara rasa? Saudara tahu bahwa begitu pentingnya hadirat Tuhan. Kasih kita kekuatan di masa-masa kita lemah. Betul saudara? Di masa-masa tidak ada orang bisa tolong kita. Hari ini tidak ada orang bisa tolong orang lain. Kalau ada orang yang berkata bahwa ya aku kena sakit gitu ya. Hari ini aku terinfeksi gitu. Sudah bubar saudara. Bahkan keluarganya aja tidak bisa lihat. Tidak bisa tengok. Betapa pentingnya hadirat Tuhan itu. Apa yang kita pandang gak penting. Tiba-tiba kita tahu bahwa itu esensi. Itu penting banget. Yang ketiga kesamaan dari 3 orang ini adalah kerinduannya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Hanya untuk menyenangkan rajanya. Apakah kerinduan kita selama ini untuk menyenangkan raja kita? Atau kerinduan kita sebetulnya cuman punya agenda kita sendiri. Kita senang kalau agenda kita masuk dan kita ini lupa kalau agenda Tuhan yang terutama. Pernahkah saudara dengar nama Maria? Siapa Maria? Maria bukan tukang masak yang hebat, dia bukan pendekar sejati, dia bukan penerobos, dia bukan orang yang berkorban paling banyak. Tetapi Maria cuma duduk di kaki Tuhan dan mendengar suaranya dan Tuhan berkata begini, kemanapun Injil diberitakan, ini orang namanya akan selalu disebut.
tiba-tiba dia jadi orang yang penting di dalam Injil, sementara dia kontribusinya tidak tahu apa. Apa yang dia kerjakan? Dia cuma duduk di kaki Tuhan dan dia dengar saja. Sehingga waktunya ketika orang lain tidak tahu, dia bisa tangkap dan dia bisa berkata, ini waktunya Tuhan. Dia urapi di saat yang tepat, di saat hati Yesus begitu pedih dia mau naik ke atas kayu salib. Urapan minyak wangi dari Maria itulah yang menghibur dan mempersiapkan Yesus naik ke salib. Hari ini mungkin kita gak dengar suara Tuhan secara audible, anakku gitu, kita gak dengar gitu. Tapi waktu kita memberi hati kita, hidup kita, untuk kita ini mendengarkan firman setiap hari, buka hati buat Tuhan. Biarkan dia bicara dari firman. Seringkali Tuhan bicara dengan apa? Dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Waktu Tuhan bicara kepada kita, kita biarkan Tuhan itu merubah hidup kita. Dan kita biarkan diri kita ini mengikuti apa maunya Tuhan. Sepakat dengan apa yang Tuhan mau. Saudara akan lihat, saudara akan jadi orang yang sangat penting. Apa yang saudara lakukan, itu adalah sesuatu yang penting-penting aja. Yang fokus, yang menyenangkan Tuhan. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, saudara. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepada-Mu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Katakan yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepada-Mu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Katakan namun Kau segalanya, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Katakan sekali lagi, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Sementara kita menutup mata, saya rindu setiap kita hari ini bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku nih pengen lo menyenangkan Tuhan. Hari ini Tuhan pengennya apa? Tanya sama Tuhan. Masing-masing datang pada Tuhan, tanya, Tuhan tuh pengennya apa? Aku tuh pengen menyenangkan Tuhan. Kire bakasi, kiara bakasi kendiremu. Kami membuang semua agenda yang lain. Kami buang semua distraction yang lain. Semua yang mencoba mengalihkan pikiran kami dari apa yang Tuhan anggap itu penting. Kami mau sepakat dengan Tuhan. Tidak lagi hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi kami mau sepakat dengan memandang apa yang penting bagi Tuhan itu menjadi penting buat kami. Apa yang gak penting buat Tuhan itu jadi gak penting buat kami. Kami mau sepakat Tuhan untuk cuman rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, buat orang lain apa yang mereka pikir itu mungkin tidak sama dengan apa yang Tuhan pandang itu baik. Tapi yang kami tahu waktu kami tidak banyak. Yang kami tahu apa yang ada pada kami itu semuanya terbatas. Kami cuma mau dari waktu yang ada, dari segala yang ada pada kami. Kami ini menyenangkan hati Tuhan, sehingga waktu Tuhan datang nanti, Tuhan dapati kami ini seperti yang Tuhan mau. Orang yang berkenan, orang yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa biar firman-Mu ini memberkati setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, inilah Warta Betani Blora dalam sepekan. Mari alami kuasa dan hadiratnya dalam ibadah raya New Normal Gereja Betani Blora yang disiarkan secara live streaming lewat Facebook Geraha Betani Blora dan Radio Glory FM 106.7 MHz setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan pukul 5 sore.
Untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin mengikuti ibadah di Geraha Betani Blora, Anda bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu di admin gereja 082142476262. Bagi adik-adik sekolah minggu, jangan lupa mengikuti Sekolah Minggu Pahlawan Kuat streaming setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di BCA nomor 196-977-7779 atas nama GBI Betani Blora. Demikian informasi Warta Betani dalam sepekan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom. Ku percaya janjimu ajaib, teruji dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, teruji dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Mari beri kemuliaan terbaik bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Oh Syakapata Kaya Ramashanda. Mari kita datang mengucap syukur kepada Tuhan buat hadiratnya, buat firman-Nya, buat janjinya buat kita semua. Kita orang-orang spesial di mata Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Oh Ramona Shande Ramashata Kaya. Hika pataka sika paramakaseke Ramashanda ya Ramatakaya. Terus bersyukur buat kasihnya, buat cintanya. Oh Ramona Shande Ramatakaya Ramashika Paya Ramatakaya. Tuhan katakan, hari ini ada orang yang begitu tertekan jiwanya. Tuhan berkata, Tuhan ini mau lepaskan semua tekanan, semua trauma yang ada di dalam jiwamu. Buka hatimu dan percaya. Tuhan lepaskan itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua tekanan, semua trauma, lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Tuhan menunjukkan tangannya. Tangan yang berlubang paku. Dan dia berkata, apakah engkau tidak percaya seperti Thomas tidak percaya? Mari kita percaya. Dia yang menjaga kita. Dia yang melindungi kita. Dia menyertai kita. Dia menyediakan segala kebutuhan kita. Dia yang memberikan jalan keluar. Ketika tekanan itu lepas, kau lihat terang Tuhan datang. Dan kau melihat jalan keluarnya. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya janjimu ajaib buat kami. Kami tahu Tuhan penyertaan-Mu sempurna buat kami. Bapa yang begitu mengasihi kami. Dan bahkan hari ini kami mendengar firman-Mu. Engkau menjadikan kami ini spesial, berharga, mulia di mata-Mu. Kami adalah orang penting. Ajar kami Tuhan terus menyukakan hati-Mu, mendengar suara-Mu. Beri kami kekuatan, kesanggupan dan sukacita melakukan apa yang Engkau sukai. Biar apa yang kami lakukan mendatangkan perkenan di hati-Mu. Itu yang penting buat kami.
yang penting buat kami, yang terpenting buat kami. Karena kami tahu hidup kami sementara. Jadikan kami seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih, kami bersyukur. Mari kita angkat tangan kita pada Tuhan. Jikalau ada keluarga di rumah yang sakit, jikalau ada beban, masalah, persoalan, kita mau serahkan semua kepada Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami mengangkat tangan kami kepadamu satu tanda. Kami hanya berserah dan percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Tuhan sanggup melakukan perkara ajaib buat kami. Terima kasih, kami bawa semuanya kepada Engkau. Engkau menyelesaikannya bagi kami. Dan terlebih kami mengangkat tangan kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Pakailah kami menjadi alat-Mu yang boleh membawa perkenanan di hati-Mu. Ajari kami Roh Kudus. Urapi kami Roh Kudus senantiasa. Agar kami mengerti apa yang penting bagi Tuhan dan melakukannya dengan penuh sukacita. Terimalah semua berkat yang terbaik yang dikaruniakan Bapa segala terang buat setiap kita anak-anaknya yang spesial di matanya. Berkat anugerah Tuhan dilimpahkan, persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita, melindungi kita, bersama-sama dengan kita. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya Tuhan menyertai dan bersama kita, semuanya diberkati. Mari kita berkata amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua.